Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Disha Alzena, dengan NIM 2401530025 dan rekan-rekan saya ada Anissa Fadila dengan NIM 2401530010 dan Andreas Adit Kurniawan dengan NIM 2401530020. Oke, sistem yang diambil oleh kelompok kita adalah transformasi digital penyewaan lapangan badminton. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan analisis sistem lama dengan konteks dan ruang lingkupnya. Lalu, kondisi saat ini adalah pengelolaan operasional lapangan masih 100% manual. Mereka mengandalkan buku tulis, buku planner, papan tulis, dan nota kertas fisik. Nah, salah satu faktor terbentuknya sistem ini adalah untuk mencegah double booking atau bentrok jadwal, mengamankan arus kas atau keuangan lapangan, dan memaksimalkan pengisian slot di waktu yang kosong. Nah, jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem kita adalah segala pembokingan akan diinputkan ke dalam sistem. Jadi yang pertama ada cek ketersediaan jadwal apakah ada lapangan kosong yang bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah pencatatan booking untuk memasukkan nama dan kontak salah satu customer yang akan menyewa sistem kita. Lalu yang ketiga adalah penerimaan uang muka atau DP. Jadi setiap customer yang akan menggunakan lapangan, mereka wajib memberikan uang muka atau DP sebagai bentuk booking lapangan tersebut. Yang keempat adalah pelunasan biaya sewa dan pembatalan. Dan yang terakhir adalah rekapitulasi pendapatan harian. Jadi dalam satu hari berapa orang yang menggunakan lapangan dan berapa pendapatan di hari itu dari hasil penyewaan lapangan di hari yang sama. Nah, selanjutnya adalah pusat operasional atau internal, admin lapangan atau kasir. Nah, jadi ini adalah jantung operasional yang merespon pelanggan, memperbarui buku jadwal, menerima transaksi, merilis nota fisik, dan merekap uang yang akan diserahkan kepada aktor eksternal, yaitu adalah pemilik, di mana akan mengambil keputusan strategis, menerima laporan, buku kas, dan setoran tunai yang akan diserahkan kepada aktor eksternal bagian cleaning service yang akan mengeksekusi arahan admin dari pemilik tadi untuk membersihkan lapangan dan fasilitas setiap pergantian penyewa. Lalu akan diserahkan lagi datanya kepada aktor eksternal yaitu pelanggan atau penyewa untuk mereka mengonfirmasi jadwal dan membayar sewa lalu bermain sesuai jadwal dan mematuhi aturan yang ada untuk meminjam lapangan tersebut. Selanjutnya adalah prosedur bisnis berjalan. Langkah yang pertama adalah reservasi atau booking. Pelanggan akan datang atau telepon. Lalu admin akan mengecek buku jadwal. Jika kosong, maka pelanggan akan memberikan catatan nama, nomor HP, jam berapa mereka akan main, dan lapangan mana yang tersedia. Langkah kedua adalah pembayaran dan transaksi. Terima DP tunai. Jadi setiap user yang akan menggunakan lapangan, mereka akan memberikan DP sebagai tanda jadi pembokingan lapangan. Lalu admin akan menulis nota kertas serangkap 2, lalu pelanggan akan bermain dan setelah bermain pelanggan akan melakukan bayar pelunasan. Dan pelanggan akan mendapat stempel nota dengan tanda lunas. Nah, yang terakhir atau pelaporan pendapatan, di akhir shift, admin akan kumpulkan salinan nota, menghitung segala pendapatan yang ada, dan mencocokkan dengan uang fisik yang mereka terima di laci. Lalu, jika hasilnya sesuai dan sudah, sistem akan melakukan rekapitulasi data di hari yang sama. Nah, selanjutnya adalah diagnostik operasional. Terdapat 4 titik kritis sistem manual. Yang pertama adalah human error atau double booking. Pencatatan mengandalkan ketelitian mata admin, rentan keliru melihat kolom jam atau lapangan yang berakibat 2 penyewa di satu lapangan yang sama. Lalu yang kedua adalah inefisiensi atau cek jadwal tertutup. Nah, di sini pelanggan tidak bisa mengecek slot mandiri, harus membuang waktu dan pulsa untuk menelepon atau datang langsung. Nah, ini biasanya seringkali berujung kecewa jika penuh. Nah, yang ketiga adalah risiko data kehilangan nota fisik. Bukti transaksi kertas sangat rentan hilang,
terselip, rusak, atau basah. Tanpa arsip nota, validasi transaksi harian akan hilang. Dan yang keempat adalah inakurasi atau selisih kas. Nah, rekapitulasi akhir hari dengan kalkulator manual sangat lambat dan beresiko. Biasanya akan salah hitung dan memunculkan selisih antara buku kas dan uang yang kita terima. Halo, perkenalkan saya Nisa Fatilah, NIM 2401530010. Dan saya Andres Arit Kurniawan dengan NIM 2401530020. Di sini kami dari kelompok 11 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Disya yang berjudul Transformasi Digital Penyewaan Lapangan Badminton. Kita lanjut. Menjembatani masalah implementasi solusi digital dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, double booking, validasi database real-time, sistem otomatis mengunci slot jadwal, inefisiensi pengecekan antarmuka pelanggan, visualisasi kalender online untuk booking mandiri, risiko nota hilang, digitalisasi dan payment gateway, nota digital recap di server, selisih kas atau hitung manual, dashboard atau auto report, kalkulasi otomatis 100% akurat. Oke, di sini saya akan memperkenalkan si PELAP, Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Badminton Terpadu. Konsep intinya perangkat lunak web dan mobile yang menghubungkan pelanggan dan mengelola lapangan. Pengelolaan seluruh siklus penyewaan secara real time dan cashless. Spesifikasi kebutuhan sistem baru, fungsional fitur dan kapabilitas. 1. Menampilkan jadwal ketersediaan lapangan real time. 2. Import form data diri dan booking lapangan oleh pelanggan. 3. Proses transaksi pembayaran dan cetak e-report. 4. Manajemen master data oleh admin lapangan pelanggan dan harga. 4. Kalkulasi otomatis dan generate laporan pendapatan. Dan untuk non-fungsionalnya itu ada keamanan, kinerja, ketersediaan, dan usability. Dan untuk arsitektur data pemetaan entitas basis data, nah di sini ada jadwal dan booking transaksional pusat, atributnya itu ID booking, tanggal main, jam mulai, jam selesai, status booking, menunggu, terkonfirmasi atau batal. Pengguna admin atau owner, atributnya user ID, nama username, password, role. Dan untuk pelanggan, atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP. Dan untuk lapangan, atribut ID lapangan, nama lapangan, harga sewa per jam. Dan untuk pembayaran, atributnya ada ID pembayaran, ID booking, total bayar, tanggal bayar, status bayar, DP atau lunas. Oke, selanjutnya dilanjut oleh teman saya Anissa. Selanjutnya ada perancangan UML, akses dan hak interaksi. Yang pertama, pada bagian pelanggan atau akses publik, itu mereka dapat melakukan booking, melihat jadwal lapangan, melakukan pembayaran. Lalu pada bagian admin atau akses operasional, mereka dapat melakukan login authentication, mengelola data lapangan, memvalidasi pembayaran, serta mencetak e-receipt atau nota online. Pada bagian owner atau akses eksekutif, itu ada fitur yang namanya login authentication, melihat dashboard analitik, serta mencetak laporan pendapatan. Nah, selanjutnya ada perancangan UML bagian aliran aktivitas booking atau activity. Alurnya yaitu, yang pertama, buka sistem dan pilih menu jadwal pelanggan. Kedua, tampilkan kalender interaktif. Lalu, pilih jam dan nomor lapangan, isi formulir pelanggan. Selanjutnya ada validasi slot dan sistem. Jika jadwal bentrok, maka akan kembali ke pilih jadwal. Namun, jika sukses, maka akan lanjut ke pembayaran.
Pada bagian pembayaran, user diminta transfer uang muka atau DP pelanggan. Lalu dilakukan validasi pembayaran oleh admin, dan status akan berubah terkonfirmasi dan ada nota online-nya. Selanjutnya ada perancangan UML, spesifikasi instant object. Untuk kelas pelanggan, kita menggunakan atribut ID pelanggan, nama, dan nomor HP. Operasinya, input data, dan lihat jadwal. Lalu pada bagian kelas booking, kita memakai atribut ID booking, tanggal main, jam mulai, status booking. Lalu operasinya ada simpan booking, cek ketersediaan, dan update status. Pada bagian kelas pembayaran, kita menggunakan atribut ID bayar, nominal, tanggal bayar, status bayar, dan operasi proses bayar, cetak struk digital. Selanjutnya, perancangan UML interaksi sistem atau sequence booking. Alurnya itu ada pelanggan membuka form booking, lalu mengirim perintah untuk meminta jadwal, lalu dilanjutkan dengan query entitas data jadwal. Kemudian dari sistem akan melakukan respon status tersedia atau tidak, lalu jika tersedia, maka langkah selanjutnya adalah tekan tombol submit dan akan dieksekusi simpan booking oleh sistem. Selanjutnya ada desain antarmuka, translasi UI UX. Berikut adalah tampilan dalam aplikasi mobile untuk pelanggan dan aplikasi web untuk admin dan owner. Nah, terakhir, kesimpulan dari manual menuju ekosistem digital. Yang pertama, dari FGD 1 dan 2, ada diagnostik yang berhasil. Sukses memetakan kelemahan sistem konvensional, double booking, inefisiensi, resiko data, dan inakurasi. Selanjutnya pada FGD 3, terdapat fondasi yang terbentuk, merancang arsitektur basis data, dan menetapkan spesifikasi fungsional atau non-fungsional si pelap. Dalam FGD 4, kita telah mendapatkan blueprint siap, menerjemahkan kebutuhan menjadi model UML berstandar use case, activity, class sequence, dan rancangan UI UX. Si pelap kini siap memasuki tahap pengembangan untuk mengeliminasi kesalahan operasional, meningkatkan profitabilitas owner, dan menghadirkan kemudahan absolut bagi pelanggan. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.